Ayat ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Kalian mendatangi para lelaki, kalian gauli para lelaki, sementara kalian meninggalkan wanita-wanita. Ini justru laki-laki suka dengan laki-laki. Mereka tidak tertarik dengan wanita. Dan ini fitrah mereka terbalik. Kamu juga kalau sendirian lihat-lihat kok, sok alim, sok suci ya. Bagaimana kita membalas mereka? Kita bilang kamu, kalau ada orang yang melakukan kebaikan dituduh macam-macam, diejek, dikatakan sok suci. Taib, ini sebagian ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal. Saya ulangi lagi ayat-ayat tersebut secara singkat. Kata Allah, innahum yakiduna kaida fa akidu kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya, aku pun melakukan tipu daya terhadap mereka. Tipu daya dibalas dengan tipu daya. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka buat rencana jahat, makar. Kami juga buat rencana jahat kepada mereka. Makar dibalas dengan makar dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Sebaliknya, in tansurullaha yansurkum. Kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong Allah dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian, dengan pikiran kalian, dengan waktu kalian, Allah akan menolong kalian. Pertolongan dibalas dengan pertolongan. Memaafkan dibalas dengan maafkan. Maafkanlah, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah kelapangan kepada orang-orang yang datang terlambat agar mereka bisa duduk di majelis. Karena kalian beri kelapangan kepada mereka, kalian juga akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ayat-ayat jelas. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat-ayat yang ayat-ayat tersebut, ini model kedua, klasifikasi yang kedua. Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Hanya saja ayat-ayat tersebut butuh penelaahan, butuh membaca perkataan para ulama, butuh membaca perkataan para ahli tafsir sehingga kita bisa paham ayat ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Maka saya akan sebutkan ayat-ayat yang kelompok yang kedua yang butuh penjelasan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan Nabi Lut alaihissalam tatkala berkata kepada kaumnya yang terjerumus dalam praktek homoseksual, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kalian mendatangi para lelaki, kalian gauli para lelaki, sementara kalian meninggalkan wanita-wanita. Ini aneh. Bal antum qaumun musrifun, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihim illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa jawaban dari kaum Nabi Lut yang ternyata tenggelam dalam praktek homoseksual? Mereka berkata, ya, akhrijuhum min qaryatikum, usir Lut dan anak-anak dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Baik, apa balasan Allah kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya 'alal zalimin biba'id." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang keputusan kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, maka kami angkat negeri mereka, kemudian yang di bawah dijadikan di atas, yang di atas dijadikan di bawah, berarti dibalik. Diangkat kemudian dibalik. Kemudian dijatuhkan para pelaku homoseksual tersebut, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu kerikil-kerikil yang panas yang mengenai mereka. Musawwamatan 'inda rabbik. Bahkan setiap kerikil tersebut sudah dikasih tanda. Kerikil-kerikil ini untuk mengenai si homo tersebut. Kerikil-kerikil ini untuk mengenai si homo tersebut. Tidak ada di antara mereka yang selamat. Bahkan kerikil-kerikil tersebut sudah dikasih tugas oleh Allah, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat hujan yang begitu banyak, kalau jatuh dari langit mungkin triliunan tetesan, masing-masing tetesan punya tugas untuk mengenai satu titik di bumi. Ya, seandainya hujan-hujan tersebut di atas bergabung jadi satu, jadi lautan, kemudian jatuh di atas kota Bukit Tinggi, hancurlah kalian semuanya.
Tetapi setiap titik jatuh pada tempat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya kalau kita naik mobil kemudian ada hujan, kita lihat satu titik, kita ngerti. Lihat. Demikian hujan batu tersebut juga sudah Allah tugaskan. Ini kerikil-kerikil ini untuk si fulan, ini kerikil-kerikil untuk si fulan. Sehingga menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu sisi pendalilannya? Ya. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ya. Ada yang tahu? Apa? Pemikirannya terbalik, maka dibalas dengan terbalik. Bukan pemikirannya, fitrahnya terbalik. Ya. Hadiahnya jazakallahu khairan. Ya. Jadi benar kata beliau jazakallahu khairan ya. Kaum Nabi Lut ini mereka melakukan perbuatan yang menyelisih fitrah mereka. Asalnya fitrah makhluk, jangankan manusia, bahkan hewan jantan suka dengan betina, lelaki suka dengan wanita. Tapi fitrah mereka rusak. Entah apa yang dilakukan oleh setan kepada mereka sehingga fitrah mereka berbalik. Justru laki-laki suka dengan laki-laki. Mereka tidak tertarik dengan wanita. Dan ini fitrah mereka terbalik. Bahkan tatkala Nabi Lut menegur mereka, Nabi Lut dikatakan sok suci. Sok suci, sok alim. Lut itu sok alim ya, sok suci ya. Ya, sering kita begitu, kita tegur orang dibilang apa? Sok alim, sok suci ya. Ada orang lewat atau berjalan menuju masjid, sok alim. Salat di rumah saja ngapain sih? Sok alim salat di masjid ya. Puasa sunnah diejek lagi ya, sok alim ya. Kemudian melarang orang melakukan sesuatu, kamu jangan lihat macam-macam begitu. Kamu sok alim. Kamu juga kalau sendirian lihat kok, sok alim, sok suci ya. Bagaimana kita membalas mereka? Kita bilang kamu sok setan ya. Jangan ya, jangan diikuti. Balas dengan baik. Jangan, bukan begitu. Ini sunnah Nabi SAW. Jangan balas bilang sok setan ya. Sok kafir kamu. Jangan. Enggak, maksud saya apa yang terjadi di zaman Nabi Lut dikatakan sok suci berlaku sampai sekarang. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan dituduh macam-macam, diejek, dikatakan sok suci. Tatkala fitrah mereka terbalik, maka demikian cara Allah membalas mereka dengan mengangkat negeri mereka dibalik. Kemudian mereka dijatuhkan dengan kepala di bawah, kaki di atas, terbalik juga. Baru kemudian dihujani dengan hujan kerikil yang sangat panas ya. Dan Allah tidak pernah mengadab suatu kaum seperti kaum Nabi Lut alaihi salam. Kenapa? Karena fitrah mereka telah berubah, telah terbalik. Ini contoh al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana akal atau fitrah mereka terbalik sehingga mereka melakukan perbuatan yang terbalik, maka mereka dibalas dengan dibalik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini disebutkan oleh Al-Imam Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwaul Bayan.